Cara saya dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilematika atau rujukan moral adalah saya akan memahami dulu masing-masing kasus tersebut. Tentu saja untuk kasus dilema etika, saya akan mempertimbangkan kedua hal yang sama benar tersebut, membentukkan faktor apa atau pihak mana. Apakah kepentingan pihak orang atau banyak orang, mengandung nilai kebenaran atau kesetiaan, rasa adil atau belas kasihan, ataukah berdampak untuk saat ini atau seterusnya. Suara hati atau nalar harus sejalan untuk memilih kebenaran yang paling kecil mudaratnya dan besar manfaatnya. Dengan mempertimbangkan kepentingan peserta didik, jika kasus ini berhubungan dengan peserta didik, berdasarkan pada prinsip berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, dan berpikir berbasis rasa peduli. Tahap berikutnya lakukan investigasi dengan memeriksa kembali fakta-fakta atau temukan peluang. Lalu buatlah keputusan. Lalu keputusan ditinjau kembali hingga keyakinan kebenaran itu ada, dan insya Allah dalam bimbingan ilahi keputusannya yang saya ambil adalah keputusan yang bertanggung jawab. Dalam kasus pengambilan keputusan dengan dilema etika, hal efektif yang perlu dilakukan adalah dengan menyederhanakan pokok permasalahan dan membangun kebijaksanaan. Hasil keputusan yang ambil mungkin akan pihak-pihak yang tidak dapat menerima sepenuhnya. Proses itu dapat memahamkan ke sebagian orang untuk secara ikhlas menerima dan menjalankan keputusan menjadi sebuah tantangan, serta untuk tetap istiqamah dalam menjalankan keputusan yang sudah disepakati. Tidak ada jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus. Prioritas kasus mana yang perlu diselesaikan secepatnya tergantung dari jenis kasus dan pentingnya kasus tersebut diselesaikan secepatnya agar tercapai lingkungan sekolah yang sehat kondusif buat semua warga sekolah. Komunikasi yang baik dengan semua warga sekolah, pengelolaan emosi yang baik, dan pemahaman tentang teori pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin menjadi faktor yang mempermudah dan membantu dalam pengambilan keputusan. Dalam mengambil sebuah keputusan, maka mengidentifikasi jenis kasus harus bisa dilakukan lebih awal dengan melakukan pengujian. Lalu lakukan pengujian benar lawan benar untuk dapat menentukan paradigma apa yang akan kita pilih sehingga keputusan bisa diambil sesuai dengan prinsip-prinsip yang tidak merugikan siswa. Memahami masing-masing kasus. Untuk memahami kasus perlu meminta data dari lingkungan terdekat, misalnya dari rumah tangga, dari teman sejawat. Untuk keputusan diambil dari hasil koordinasi, musyawarah dengan teman sejawat, dengan guru-guru dan pihak terkait. Baru bisa mengambil keputusan. Menerima laporan dari teman-temannya, dari guru-guru, kemudian memantau peserta didik yang bermasalah, kemudian memanggil dan menasihati. Kalau belum juga berubah, memanggil orang tuanya dan mendatangi rumahnya. Berdasarkan aturan-aturan yang berlaku di lingkungan adat istiadat pemerintah setempat dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang tidak bisa menerima sepenuhnya dan mendapat tantangan menerima dengan lapang dada. Tergantung tingkat atau jenis kasus dalam keselamatan dan bahaya yang ditimbulkan. Kalau berbahaya tentu lebih cepat ditangani dan diselesaikan masalahnya sampai ke akar-akarnya. Semua murid-murid telah dilatih melaksanakan perintah agama Islam dan di lingkungan adat istiadat Minangkabau, di mana adat basandi sarak, sarak basandi kitabullah. Sebaiknya lebih cepat ditangani, lebih cepat diketahui, akan lebih cepat ditanggulangi atau diselesaikan masalahnya.